Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan mahasiswa dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Kembali pada mata kuliah Kemampuan Dasar Mengajar. Pada pertemuan yang ke-9 ini kita akan membahas terkait dengan keterampilan bertanya. Pada konsepnya, keterampilan bertanya ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah keterampilan bertanya pada tingkat dasar, dan yang selanjutnya adalah keterampilan bertanya pada tingkat lanjutan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan keterampilan bertanya pada tingkat dasar. Baik, kita tahu bahwasanya pembelajaran merupakan suatu rangkaian kegiatan yang terencana dan sistematik. Terencana di sini dalam artian semua kegiatan yang ada dalam pembelajaran adalah telah disusun berdasarkan perencanaan yang matang, sehingga pembelajaran bukan sebuah tindakan yang insidental atau terjadi begitu saja tanpa perencanaan. Baik, dalam kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan keterampilan bertanya tingkat dasar pada 3 aspek. Yang pertama adalah terkait dengan tujuan mengapa seorang guru itu melontarkan pertanyaan di dalam pembahasan, kemudian ada komponen-komponen yang harus dipahami, kemudian yang ketiga adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengajukan sebuah pertanyaan. Baik, kita bahas yang pertama terkait dengan tujuan seorang guru melontarkan pertanyaan. Yang pertama adalah meningkatkan minat dan keingintahuan siswa dalam belajar. Konsep ini merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran, terutama dalam pembelajaran saintifik, di mana pembelajaran ini sangat menekankan kepada keingintahuan siswa terhadap suatu materi. Misalkan dalam pembelajaran di kelas 11 pada tingkat sekolah menengah atas, di situ dalam materi APBN dan APBD. Untuk menjelaskan, memberikan pemaparan atau pertanyaan pada awal pembelajaran, di sini guru bisa mengutarakan permasalahan-permasalahan ekonomi yang terjadi, misalkan mengajukan pertanyaan, mengapa pada suatu kondisi di mana terjadi defisit APBN, di sini pemerintah perlu melakukan pinjaman luar negeri. Salah satu opsi yang dapat diambil oleh pemerintah ketika terjadi defisit anggaran adalah menggunakan pendanaan dari luar negeri. Di sisi lain, siswa telah belajar sebuah konsep daripada sistem moneter di Indonesia, di mana setiap negara memiliki bank sentral, yang di mana bank sentral tersebut berwenang untuk mencetak uang. Ketika APBN kita defisit, mengapa kita tidak mencetak uang dan kenapa kita harus meminjam dari luar negeri? Barangkali pertanyaan-pertanyaan semacam ini bisa menumbuhkan minat dan keingintahuan siswa dalam belajar. Di sisi lain, konsep-konsep pertanyaan yang dirancang oleh guru harus bisa menumbuhkan minat dan keingintahuan siswa dalam belajar. Yang selanjutnya adalah untuk menstimulus fungsi pikir siswa melalui pertanyaan yang bersifat analitis, sehingga bagaimana pertanyaan yang dirancang oleh guru ini bisa membuat siswa berpikir lebih. Jadi tidak hanya melihat bagian dari luarnya suatu masalah saja, tetapi bisa mengaitkan antara satu pembelajaran dengan pembelajaran yang lainnya. Karena kita tahu bahwasanya susunan kurikulum yang ada di dalam sekolah tersebut telah diatur sedemikian rupa tingkatan-tingkatannya, sehingga diharapkan pertanyaan yang dilontarkan oleh guru di sini bisa mengingatkan kembali siswa akan materi pembelajaran yang telah lalu. Kemudian tujuan yang ketiga adalah mendiagnosis kesulitan belajar siswa. Ini juga merupakan bagian yang penting yang harus dikuasai oleh guru. Bagaimana guru bisa mengetahui kesulitan-kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. Dengan mengetahui permasalahan ini, guru akan bisa lebih menentukan terkait dengan strategi apa yang akan diterapkan, metode apa yang akan diterapkan, dan bahan ajar apa yang akan diterapkan. Ini umumnya diagnosis awal
kesulitan belajar siswa ini dilakukan pada awal pembelajaran untuk mengukur seberapa dalam pemahaman siswa terhadap materi ini sehingga dapat dicarikan solusi-solusi yang tepat untuk mengatasi problem-problem pembelajaran siswa tersebut. Yang kedua adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk memahami informasi. Konsep ini bisa dipahami memberikan kesempatan kepada siswa ini di desain pertanyaan yang dilontarkan oleh guru harus didesain berdasarkan tingkat kompleksitasnya. Dalam artian pertanyaan harus berurutan dari tingkat yang sederhana sampai dengan tingkat yang memiliki kompleksitas yang tinggi. Itu di poin memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir. Jadi pertanyaan juga tidak sembarangan dilakukan oleh guru, dalam artian harus bertahap antara step 1, step 2, step 3 sampai pada tingkat pertanyaan yang memiliki kompleksitas yang tinggi. Kalau seandainya guru langsung menerapkan pertanyaan yang rumit, di sini akan membuat siswa frustasi dan cenderung mereka akan kurang termotivasi untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui keberhasilan belajar dari peserta didik. Ini biasa dilakukan di akhir pembelajaran, di akhir sesi untuk mengukur seberapa jauh pemahaman siswa terhadap materi yang telah disampaikan oleh guru. Dan ini juga sebagai bahan refleksi dari guru, apakah sudah tepat menerapkan materi tersebut, apakah tepat sudah menggunakan strategi pembelajaran yang digunakan, sehingga bisa menjadi bahan evaluasi untuk kegiatan pembelajaran yang selanjutnya. Kemudian yang kedua, terkait dengan komponen-komponen keterampilan bertanya pada tingkat dasar ini, hal yang pertama yang harus diperhatikan bahwasanya penyampaian pertanyaan harus secara singkat dan jelas. Hindari penggunaan kalimat-kalimat asing yang tidak diketahui oleh siswa, sehingga dalam mengajukan pertanyaan, guru mempertimbangkan perkembangan siswa. Secara sederhana bisa kita pahami seperti ini. Ketika sebagian dari guru mereka terkadang menggunakan istilah-istilah asing di dalam pembelajaran atau mencoba mengkombinasikan antara bahasa asing dan bahasa Indonesia di dalam pembelajaran. Ketika guru menggunakan bahasa asing, di sini tidak menjadi masalah apabila guru tersebut mengajar di kelas internasional yang semua siswanya paham akan bahasa asing tersebut. Akan tetapi ini menjadi kendala ketika guru mengajar di sekolah reguler, sekolah nasional biasa yang mereka mayoritasnya tidak mengerti dari bahasa asing, sehingga buatlah suatu pertanyaan yang jelas dan singkat. Oke. Kemudian yang kedua adalah pemberian acuan. Pemberian acuan ini menjadi bagian penting juga dalam pertanyaan, dalam artian guru tidak seketika itu memberikan pertanyaan. Guru di tahap awal harus memberikan acuan-acuan, informasi-informasi yang relevan dengan pertanyaan yang akan disajikan oleh guru. Hal ini juga difungsikan untuk meminimalkan dari jawaban yang melenceng jauh dari apa yang diharapkan oleh seorang guru. Kemudian yang ketiga adalah pemusatan. Apa maksud pemusatan di sini? Pemusatan dalam hal ini guru dalam menyajikan pertanyaan, yang pertama adalah dalam suatu konsep yang bersifat umum, kemudian dikhususkan dalam konsep yang lebih spesifik atau yang lebih sederhana. Misalkan dalam materi pengangguran, guru bisa menjelaskan pengangguran secara umum, permasalahan pengangguran secara umum, kemudian dispesifikkan dalam materi misalkan pengangguran struktural dan pengangguran friksional. Jadi lebih pada sesuatu yang bersifat umum, kemudian dikhususkan kepada sub materi yang akan dibahas. Kemudian komponen yang selanjutnya adalah pemberian waktu berpikir kepada siswa. Hal ini penting dilakukan oleh guru sehingga guru tidak tergesa-gesa untuk memindah pertanyaan, menggilir pertanyaan, atau menjawab sendiri pertanyaannya.
Itu. Kemudian yang terakhir adalah pemberian tuntunan. Pemberian tuntunan ini secara sederhana dapat kita pahami bahwasanya bagi siswa yang mereka mengalami kesulitan dalam menjawab pertanyaan, di sini penting dilakukannya tuntunan. Tuntunan dapat diwujudkan dengan penyederhanaan kalimat, kemudian memberikan penjelasan-penjelasan yang sekiranya itu lebih memudahkan siswa untuk menjawab suatu pertanyaan. Yang ketiga, pada poin yang ketiga, ada beberapa hal yang perlu dihindari oleh guru dalam menyampaikan pertanyaan. Yang pertama adalah mengulangi pertanyaannya sendiri. Jadi pertanyaan yang berulang-ulang ini dipercaya dapat menurunkan perhatian siswa terhadap suatu masalah. Hal ini juga berdampak pada kurang maksimalnya siswa dalam berpikir, karena pertanyaan yang sama dan dilakukan berulang-ulang ini akan mengakibatkan kejenuhan dan siswa kurang mampu untuk berpikir, karena antara satu siswa dengan siswa lainnya pertanyaannya sama, sehingga konsep yang mereka pahami hanya sebatas itu. Kemudian itu yang kedua adalah mengulangi jawaban siswa. Apa masalahnya di mengulangi jawaban siswa? Terkadang pengulangan jawaban siswa ini menjadi suatu penguatan. Ini bisa menjadi suatu penguatan, akan tetapi menjadi kendala ketika terjadi pengulangan-pengulangan yang terus-terusan. Apabila diulang sekali, itu hanya sebatas sebagai penguatan jawaban dari siswa terhadap suatu masalah yang disajikan oleh guru. Akan menjadi kendala ketika itu dilakukan berkali-kali sehingga mengakibatkan keefisienan waktu pembelajaran itu berkurang. Kemudian keefisienan waktu pembelajaran itu berkurang. Kemudian terkait dengan keefisienan pembelajaran waktu itu berkurang. Ini poin di mengulangi jawaban siswa, sehingga diharapkan guru dapat memberikan perulangan hanya sebatas penguatan, dan hal ini tidak berdampak pada ketika pengulangan jawaban terjadi secara terus-menerus. Hal ini bisa berdampak pada kurang perhatiannya siswa terhadap suatu materi, kurang perhatiannya siswa terhadap suatu jawaban yang disampaikan oleh temannya, karena siswa lebih tertarik pada jawaban yang diulang oleh guru daripada jawaban yang diberikan oleh rekan kelasnya. Poin yang ketiga adalah menjawab pertanyaannya sendiri. Ini sering kita temui, guru bertanya dan dijawab sendiri, bertanya sendiri, dijawab sendiri, dan tidak memberikan waktu bagi siswa untuk berpikir. Tadi kita bahas bahwasannya salah satu komponen daripada keterampilan bertanya adalah memberikan waktu kepada siswa untuk berpikir. Itu. Kemudian pertanyaan yang memancing jawaban serempak ini menjadi suatu hal yang perlu dihindari, karena dengan pertanyaan yang memancing siswa untuk menjawab serempak akan sulit sekali membedakan mana siswa yang menjawab benar dan mana siswa yang menjawab salah, sehingga pertanyaan perlu dikondisikan untuk menghindari hal ini. Dan poin yang terakhir adalah pertanyaan ganda. Apa maksud pertanyaan ganda di sini? Pertanyaan ganda di sini maksudnya adalah memberikan pertanyaan secara lebih dari satu. Antara baru mengajukan satu pertanyaan misalkan pada sisi definisi, itu sudah ditimpah lagi pertanyaan pada sisi ciri-ciri barangkali, kemudian ditimpah lagi pertanyaan pada sisi penerapan. Ini sangat tidak efektif dalam keterampilan bertanya, sehingga dikondisikan pertanyaan tersebut harus bertahap dan disesuaikan dengan tingkat kompleksitasnya. Demikian sekilas pemaparan dari saya tentang keterampilan bertanya pada tingkat dasar. Nanti di pertemuan ke-10 akan dibahas lagi terkait dengan keterampilan bertanya tingkat lanjutan. Demikian, apabila ada salah kata maupun tindakan saya mohon maaf dan tetap semangat.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.